wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Al-Quran dan kajian Islam. Dan atas orang yang mampu berpuasa, namun ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah. Ini sudah ya. Bab as-saum wal fitr fi syuhur. Bab berpuasa dan berbuka di semua bulan. An Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu maqal qultu li Aisyah akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kullah qalat ma alimtuhu sama syahran kullah illa Ramadan wala aftarahu kullah hatta yasuma minhu hatta madha li sabilihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Syaqiq, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW pernah puasa sunnah sebulan penuh? Aisyah berkata, ma'alimtu soma syahran kullah illa Ramadan. Aku tidak mengetahui beliau puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Wala aftarahu kullah, dan tidak pernah dalam satu bulan beliau tidak puasa sama sekali. Hatta yasuma minhu, hingga beliau pun berpuasa darinya. Artinya Rasulullah SAW ya setiap bulan pasti puasa, Pak. Ya minimal tentunya 3 hari. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah SAW sabda, sum thalathata ayyam min kulli syahr. Berpuasalah setiap bulan itu 3 hari. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa tidak boleh berpuasa sunnah sebulan penuh. Ya, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa setiap bulan hendaknya kita ada hari-hari yang kita berpuasa di situ, dan minimal yaitu 3 hari. Dan 3 hari ini yang paling utama yaitu tanggal 13, 14, 15. Kalau di tanggal itu tidak bisa, maka boleh di tanggal yang lain. Yang jelas 3 hari setiap bulan. Kalau misalnya antum berpuasa Senin, Kamis, berarti 1 bulan bisa 8 hari. Ya, ditambah lagi dengan Ayyamul Bid, ya 11 hari. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi kalau antum mau puasanya misalnya puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, maka itu adalah puasa sunnah yang paling utama. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Yang jelas kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah dalam sebulan tuh enggak puasa sama sekali, enggak pernah. Iya. Setidaknya minimal 3 hari dalam sebulan kita berpuasa, baik di awal bulan atau pertengahan bulan maupun di akhir bulan, terserah sesuai dengan bisanya kita.
Bab fadlus saum fi sabilillah. Bab keutamaan berpuasa di jalan Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidak ada seorang pun hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan puasanya itu, satu hari itu, dijauhkan dari api neraka ya sebanyak 70 musim kharif. Kharif itu musim semi. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa makna berpuasa satu hari di jalan Allah. Sebagian ulama mengatakan makna fisabilillah artinya jihad. Artinya dalam rangka berjihad, perang. Nah dalam perangnya itu dia berpuasa. Kecuali kata para ulama kalau puasa itu membuat dia lemah. Ya. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Sementara Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah artinya fi mardatillah. Artinya dalam keridhaan Allah. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ya masuk makna fisabilillah ini semua yang di dalamnya fisabilillah. Seperti misalnya antum ya sedang pergi untuk haji fisabilillah. Antum menuntut ilmu fisabilillah. Antum ya semua yang maknanya fisabilillah maka masuk ke dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan ya akhi ya keutamaan berpuasa fisabilillah di jalan Allah. Dan bahwasanya pahalanya kata Rasulullah satu harinya itu bisa menjauhkannya dari api neraka sebanyak 70 kharif. Kenapa Rasulullah mengatakan kharif? Karena kharif itu musim yang paling enak, Pak. Kalau di Saudi kan ada 4 musim ya. Ada musim apa itu? Saif. Musim saif artinya musim panas. Itu biasanya dari bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, kemudian musim kering. Ya, itu dari bulan September, Oktober, November. Itu biasanya kering banget, Pak. Sampai kadang saking keringnya itu kulit kita itu pecah, keluar darah. Ya, bibir kita pada pecah, kaki kita pada pecah. Itu musim kering sekali. Kemudian setelah musim kering, masuk musim dingin. Ya, biasanya bulan Desember, Januari, Februari. Setelah musim dingin, musim semi, Rabi. Rabi apa? Nah, musim panas ini disebut dengan musim kharif. Musim kering itu kharif namanya. Kalau musim semi, musim Rabi. Nah, itu biasanya bulan apa? Maret, ya, Februari, Maret, April. Maret, April, Mei. Nah ini biasanya musimnya itu enak kayak di Indonesia. Nggak terlalu panas, bunga-bunga pada bersemi. Ya. Di sini Nabi mengatakan di musim kharif. Kenapa di musim kharif? Karena biasanya berbuah padanya kurma. Ya. Dan itu musim yang ditunggu-tunggu oleh para petani kurma, Pak. Di zaman dulu. Ya. Bab fadlu siyamil Muharram. Bab keutamaan puasa di bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram.
Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Allah Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu itu sholat malam. Di sini menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Di mana Rasulullah menyebut bahwa Muharram itu syahrullah. Ini idhafatu tasyrif namanya, Pak. Ya, bulan Allah. Itu idhafah yang mempunyai makna pemuliaan. Di mana Rasulullah menyebutkan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu ternyata di bulan apa? Di bulan Muharram. Terjadi ikhtilaf para ulama makna ayat hadis ini. Apakah yang dimaksud di sini bulan Muharram ataukah semua bulan-bulan haram? Karena bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Iya, itu 4 bulan haram. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hadis ini adalah 4 bulan haram semuanya. Sebagian mengatakan tidak. Yang dimaksud di sini itu bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Sesuai dengan lahirnya hadis ini. Iya. Dan pendapat yang kedua ini lebih sesuai dengan lahirnya hadis ini. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Walaupun tentunya beramal ibadah di bulan-bulan haram itu pun juga pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mulia, Pak. Sebagaimana disebut tanah haram. Tanah haram itu apa? Mekah dan Madinah. Kenapa disebut dengan tanah haram? Karena itu tanah yang disucikan. Demikian pula bulan haram itu bulan yang disucikan. Maka amal ibadah di bulan-bulan itu mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan salat malam. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa salat yang paling utama setelah salat 5 waktu yaitu salat apa? Salat malam. Makanya salat malam itu, Pak, salat yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada sekitar 8 ayat kalau nggak salah menyebutkan tentang salat malam. Di antaranya dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyuruh Rabb-nya dengan penuh berharap dan takut. Iya. Di antaranya surat Az-Zariyat, ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan dari kenikmatan surga. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu perbuatan ihsan mereka, Pak? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu sedikit tidurnya di waktu malam. Tadi ikhtilaf para sahabat, apa makna ayat ini? Dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Kebanyakan mengatakan sholat malam maksudnya. Sedangkan Anas bin Malik, seorang sahabat, mengatakan yang dimaksud ayat ini yaitu sholat antara maghrib dan isya. Ya, yang hak Wallahu a'lam mencakup semuanya, Pak. Karena itu semua masuk dalam sholat malam. Walaupun sholat malam, waktunya dimulai dari setelah sholat isya sampai fajar. Adapun sholat antara maghrib dan isya, Rasulullah pun juga melakukannya.
Di mana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan demikian. Rasulullah SAW ya sholat antara maghrib dan isya. Ya. Di antaranya juga surat apa? Al-Muzammil. Allah berfirman, "In ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan betapa agungnya Pak salat malam di sisi Allah. Terlebih di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, qiyam di sini maksudnya qiyamul lail, salat tarawih. Ya. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul juga bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat malam di bulan Ramadan, sampai selesai, sampai imam selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk, Pak. Masya Allah. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, siapa yang sholat malam berjamaah bersama imam sampai selesai, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab siyam yaumi Asyura. Bab siyam yaumi Asyura. Bab puasa hari Asyura. Hari Asyura itu hari apa, Pak? Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, Asyura 10 Muharram. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Thumma amara Rasulullah SAW bisiyamih hatta furida Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, man sya'a falyasumhu wa man sya'a falyuftirhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah orang-orang Quraisy dahulu suka berpuasa hari Asyura di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk berpuasa di hari Asyura hingga diwajibkan bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda setelah diwajibkan Ramadan, siapa yang mau puasa Asyura silahkan, dan siapa yang tidak pun silahkan. Ya. Bab selanjutnya masih tentang Asyura. Bab ayu yaumin yasumu fi Asyura. Bab di hari apa puasa Asyura. Anil Hakam anil A'raj qal intahaitu ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa mutawassidun rida'ahu fi Zamzam. Faqultu lahu akhbirni an sawmi Asyura. Faqala idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud wa asbih yawm at-tasi' sha'ima. Qultu hakadha kana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yasumu? Qala na'am. Al-A'raj berkata, aku sampai kepada Ibnu Abbas yang sedang menjadikan ridanya sebagai bantal dekat sumur Zamzam. Rida itu kain atas, pakaian atas. Ya. Lalu aku berkata, kabarkan kepadaku tentang puasa Asyura. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu melihat hilal bulan Muharram, maka hitunglah. Kalau sudah sampai tanggal 9, berpuasalah. Aku bertanya, apa demikian Rasulullah dahulu melakukannya? Kata Ibnu Abbas, iya. Maksudnya Rasulullah SAW berpuasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal apa? 10.
Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis lain dalam rangka menyelisih siapa Pak? Ahli kitab. Karena ahli kitab berpuasa juga Pak. Ya, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, hari apa ini? Ya, nanti akan disebutkan di bab berikutnya. Bab fadlu siyam yaumi Asyura. Bab keutamaan puasa Asyura. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha al-yawm alladhi tasumuna?" Qalu hadha yawmun 'azim. Anjallahu fihi Musa wa qaumah wa ghuriqa Fir'aun wa qaumuh wa gharraqa Fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukra fanahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah SAW, fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyami. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Maka Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hari apa ini yang kalian berpuasa? Mereka berkata, ini hari agung. Ini hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya, dalam kisah yang dimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ya. Yang kemudian Allah pun membelah Laut Merah. Yang kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dan kemudian Allah tenggelamkan siapa itu? Fir'aun. Itu ternyata kejadiannya tanggal 10 Muharram. Maka kami pun berpuasa. Ya. Dan Musa itu berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Kami pun ikut berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita lebih berhak dan lebih layak kepada Musa daripada kalian. Maka Rasulullah pun berpuasalah dan menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa. Akhi, ya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa Asyura, ya, dalam rangka juga bersyukur tentang hari ini, Pak. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan ini hadis dijadikan dalil orang yang merayakan Maulid Nabi. Katanya apa? Yaitu Rasulullah SAW berpuasa sebagai rasa syukur diselamatkannya Nabi Musa. Dan kelahiran Rasulullah lebih agung daripada diselamatkannya Nabi Musa. Maka kita jawab pertama, Pak. Ya. Di sini Rasulullah SAW berpuasa. Maka kalau kamu mau ya bersyukur atas kelahiran Rasulullah, puasalah setiap hari Senin. Karena Rasulullah pun menganjurkan kita puasa Senin, Kamis. Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fih. Itu hari yang aku berpuasa, dilahirkan padanya. Maka kalau antum mau merayakan kelahiran Rasulullah, puasalah di hari Senin. Iya. Bukankah Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis? Iya. Adapun merayakan dengan perayaan yang tidak ada sama sekali, ya tata caranya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya. Maka ini jelas sesuatu yang
mengada-ngada dalam agama, bid'ah dalam agama ya. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat Rasulullah lebih cinta daripada kita. Tapi apakah ada para sahabat yang merayakan dengan cara misalnya bikin apa? Hah? Bikin arak-arakan misalnya, hah? Atau kumpul di masjid dengan ritual-ritual tertentu misalnya, hah? Akan banyak Pak, ya. Orang-orang tasawuf terutama itu Pak punya keyakinan ketika merayakan Maulid Nabi itu mereka kan bikin zikir-zikir tertentu tuh Pak. Kemudian tiba-tiba mereka berdiri tuh Pak. Berdiri katanya. Apa katanya? Arwah Rasulullah datang. Jadi mereka menyambut arwah Rasulullah SAW. Maka mereka berdiri. Masya Allah. Kita katakan ngapain Rasulullah datang ke kalian? Dulu ketika para sahabat berperang, ya, kenapa Rasulullah nggak datang? Ada untuk mendamaikan. Ketika Rasulullah wafat, kemudian kaum Ansar dan Muhajirin bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah. Sampai ditunda itu penguburan Rasulullah SAW jenazahnya. Kenapa nggak Rasulullah datang aja waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan? Itu permasalahan lebih besar daripada yang kalian lakukan itu sama sekali. Ada apa kok datang? Ya, sementara kita yakin sesuai yang Allah kabarkan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah kembali kepada kehidupan dunia selama-lamanya. Ya, abadan. Terus yang mereka lihat datang itu apa? Jin itu. Yang mau menyesatkan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kayak akal Islam, ya. Maka dari itu ya akhi, perayaan Maulid Nabi. Ya, kalau kita pun mau mensyukuri lahiran Rasulullah, berpuasalah di hari apa? Senin. Karena itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat sebelum Rasulullah SAW ada 3 keadaan. Ada yang sudah dihapus, dan memang rata-rata syariat sebelum Rasulullah sudah dihapus dengan syariat Islam. Ada yang ditetapkan, ya, maka itu menjadi syariat kita. Ada juga yang didiamkan. Ada yang didiamkan. Artinya Rasulullah tidak memerintahkan, tidak juga melarang. Maka yang seperti ini terjadi khilaf para ulama. Banyak ulama mengatakan bahwa boleh kita amalkan selama tidak ada larangannya. Sebagian lagi mengatakan tidak, semua syariat sudah dihapus oleh syariat Rasulullah SAW. Ya, maka kewajiban kita tidak boleh beribadah kecuali kalau ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa kita umat Islam lebih layak kepada Nabi Musa daripada siapa? Orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan mengklaim bahwa mereka pengikut Nabi Musa. Kita umat Islam lebih layak menjadi kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Nabi Musa mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Dan itu tertera dalam Taurat. Demikian pula kita umat Islam lebih layak kepada Nabi Isa daripada orang Nasrani. Kenapa? Karena kita umat Islam mencintai Nabi Isa dengan benar. Dan meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada kaumnya, sembahlah aku, nggak pernah. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Ya. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa nanti pada hari kiamat, hai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan di dunia dulu, ambil aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak layak aku mengucapkan kata-kata seperti itu ya Allah. Ya. Makanya kita umat Islam yang paling layak kepada Nabi Isa daripada orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Anak Allah. Akhwatlah Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Wa an Ubaidillah bin Abi Yazid annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa su'ila an siyami yaumi Ashura. Qala ma 'alimtu anna Rasulullah shoma yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadha al-yawm wa la shahran illa hadha ash-shahr, yakni Ramadan. Abdullah bin Abbas ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka Ibnu Abbas berkata, aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari yang beliau mengharapkan keutamaannya ya dari hari ini dibandingkan hari-hari yang lain, yaitu hari Ashura. Dan tidaklah beliau berpuasa di suatu bulan yang beliau sangat mengharapkan keutamaannya dari bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat perhatian dengan puasa Ashura. Maka demikian pula kita. Ya. Cuman terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau hari Ashura itu bertepatan dengan hari Sabtu? Atau puasa Arafah, puasa Ashura bertepatan dengan hari apa? Sabtu. Iya. Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Karena disebutkan dalam hadis la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian berpuasa hari-hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan atas kalian. Kalau Syekh Albani pendapatnya mutlak, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Kecuali apa? Yang diwajibkan. Sama dengan antum berkata, jangan makan semua makanan ini kecuali yang ini. Berarti semuanya nggak boleh kecuali yang ini. Berarti kata Syekh Albani, berarti puasa di hari Sabtu mutlak tidak boleh puasa sunnah. Kecuali yang wajib saja. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Kalau apa? Disendirikan. Dalilnya hadis bahwa ada seorang wanita dilaporkan ke Rasulullah dia puasa hari Jumat. Lalu Rasulullah bertanya, kemarin kamu puasa enggak? Enggak, ya Rasulullah. Besok mau puasa enggak? Enggak, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu berbuka kamu. Rupanya wanita ini Pak, dia mengkhususkan puasa hari Jumat. Iya. Nah di situ Rasulullah bertanya, besok kamu mau puasa enggak? Kata wanita apa? Enggak. Kata Rasulullah, buka kamu. Berarti kalau besok mau puasa, boleh tidak Pak? Boleh. Iya. Nah ini akal Islam. Makanya jumhur ulama mengatakan bahwa larangan puasa hari Sabtu itu kalau apa? Disendirikan. Nah kalau kita berpuasa tanggal 9 Jumatnya, kemudian Sabtunya boleh nggak masalah. Atau Sabtu minggunya boleh nggak masalah.
Yang penting nggak boleh disendirikan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan bab man akala yauma asyura falyakuffa baqiyata yaumihi. Bab orang yang sudah makan di hari Asyura hendaklah menahan diri ya di sisa harinya. An Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha qalat arsala Rasulullah SAW ghadata Asyura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmah. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Fakunna ba'da dhalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah ta'ala. Wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'alu lahum al-lu'bah min al-ihn. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynaha iyyahu 'inda al-iftar. Dari Rubai' bintu Muawwidh bin Afra, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW di pagi hari Asyura mengirim orang ke desa-desa Ansor yang berada di sekitar kota Madinah. Rasulullah bersabda, siapa yang di pagi hari dalam keadaan puasa, sempurnakan puasanya. Dan siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan sudah makan, sempurnakanlah puasa. Artinya jangan makan lagi sampai sore hari. Dan kami setelah itu berpuasa di hari Asyura. Dan kami pun membuat anak-anak kami yang kecil pun berpuasa. Kami pergi ke masjid dan kami membuat mainan buat anak-anak yang terbuat dari kapas. Apabila seorang anak kami yang menangis pengen makan, kami beri mainan itu sampai berbuka puasa. Di sini, akhi, ya, di awal-awal diwajibkannya puasa Asyura. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan puasa apa? Asyura. Namun sudah kita sebutkan tadi hadisnya, setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura pun tidak lagi apa? Diwajibkan. Jadi kisah ini adalah kisah sebelum diwajibkannya apa? Puasa Ramadan. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam, yaitu anjuran untuk melatih anak-anak kita berpuasa, Pak. Dengan cara apa? Membuatkan mainan buat anak. Biar dia lupa makan, Pak. Ya, antum bikin mainan anak apa kek. Biarkan dia sibuk dengan mainannya itu. Itu menunjukkan bahwa kita berusaha sekuat tenaga melatih dari semenjak kecil. Walaupun mereka itu gak wajib puasa, tapi kita latih supaya nanti pas sudah balik, sudah terbiasa dia. Ya. Dan jangan pernah antum berkata begini, kasihan masih kecil. Kita katakan justru kasihan nanti kalau nggak dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak biasa puasa, pas udah balik puasa, malas dia, Pak. Gara-gara kita tidak mau melatih dia dari semenjak apa? Kecil ya. Padahal itu penting, akhi. Melatih anak-anak kita di atas ketaatan itu penting. Kita latih dia puasa Ramadan. Kita latih juga ya puasa sunnah yang lain. Ya. Kita latih dia untuk sholat malam. Kita latih dia, Pak. Nanti setelah dia besar, Masya Allah, Pak, pahalanya mengalir terus ke kita, Pak. Kenapa? Karena kita yang melatih dia. Kita yang membiasakan dia di atas apa? Ketaatan. Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bab siyamu Sya'ban. Bab puasa Sya'ban. An Abi Salamah
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قد أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. Aku bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah SAW, kata Abu Salamah. Abu Salamah di sini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau salah satu 7 fuqaha Madinah yang paling alim di dunia. Iya. Maka Aisyah menjawab, beliau kalau berpuasa sampai-sampai kami berkata beliau akan terus berpuasa. Dan beliau kalau berbuka sampai-sampai kami berkata beliau akan berbuka terus. Dan aku belum pernah beliau melihat puasa 1 bulan atau yang paling banyak di suatu bulan dari bulan Sya'ban. Beliau hampir seluruhnya berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit saja. Artinya di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW berpuasa hampir seluruhnya, kecuali sedikit saja. Di sini menunjukkan Pak, anjuran memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ada 2 alasan, Pak. Alasan yang pertama, di bulan Sya'ban tuh bulan yang ditampakkan padanya amalan-amalan hamba. Iya. Sebagian orang Indonesia itu menyebutnya bulan tutup buku katanya, Pak. Kita katakan emangnya perusahaan tutup buku. Yang disebutkan dalam hadis itu bulan Sya'ban itu adalah bulan yang ditampakkan padanya amalan hamba, bukan tutup buku. Ya. Kalau tutup buku menghitung berapa keuntungan, berapa kerugian, itu tutup buku namanya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Untuk supaya latihan sebelum bulan Ramadan. Iya. Persiapan menuju bulan apa? Ramadan. Allahu a'lam. Bab fi shaumi sarari Sya'ban. Bab tentang puasa saror Sya'ban. Apa sih saror? Ya. Jadi ikhtilaf para ulama makna saror Sya'ban. Pendapat pertama mengatakan saror dari kata sir, artinya tersembunyi. Maksudnya yaitu di akhir-akhir bulan. Tanggal 28, 27, 28, 29. Kenapa disebut saror? Karena bulan gelap pada waktu itu. Ya, tersembunyi. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan saror yaitu dari kata surroh, pertengahan. Maksudnya yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah ini 2 pendapat ulama tentang makna saror Sya'ban. Kita bacakan hadisnya, Pak. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala lahu aw li akhar asumta min sarari Sya'ban? Qala la. Qala fa idza aftarta fasum yawmain. Kamu ya waktu bulan Sya'ban berpuasa enggak di sarornya? Kata Imran, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah selesai Idul Fitri, setelah selesai Ramadan, setelah selesai Idul Fitri, nanti kamu puasa 2 hari, qada. Iya. Di sini menunjukkan, Pak, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kamu berpuasa di saror Sya'ban enggak?
Sudah kita sebutkan tadi maknanya apa, Pak? Sebagian ulama mengatakan saror itu pertengahan bulan. Sebagian mengatakan akhir bulan. Cuman atas pendapat yang mengatakan akhir bulan agak muskil. Kenapa muskilnya, Pak? Karena Rasulullah melarang berpuasa di hari-hari yang ragu. Itu satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Rasul sabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Itu gimana? Nah, mereka yang mengatakan saror itu artinya akhir bulan, maksudnya yaitu mereka yang punya kebiasaan puasa sunnah. Karena hadis itu disebutkan begitu. La taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yaumain illa an yasumahu ahadukum sauma. Ya. Jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali kalau punya kebiasaan. Kecuali kalau punya apa? Kebiasaan. Sehingga menurut pendapat ini, maksud Imran bin Husain ini, hadis Imran bin Husain ini, beliau punya kebiasaan puasa, Pak. Nah, Rasulullah bertanya, kamu berpuasa enggak di akhir bulan Syaban? Enggak, ya Rasulullah, karena takut terkena larangan itu. Kata Rasulullah, kalau begitu nanti setelah selesai Ramadan, ganti aja 2 hari. Puasa 2 hari. Hadis ini menunjukkan, Pak, bolehnya mengqadha puasa sunnah. Bolehnya mengqadha puasa apa? Sunnah. Iya. Kalau misalnya antum tidak sempat puasa 13, 14, 15, boleh nggak Ustadz saya puasa di tanggal 16, 17, 18? Boleh, nggak masalah. Silahkan. Karena di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk mengqadha apa? Puasa sunnah. Berarti puasa sunnah disyariatkan diqadha, Pak. Kalau antum terbiasa puasa Senin, Kamis, qadarullah di hari Seninnya antum sakit. Alhamdulillah di hari Selasanya sehat. Bagusnya diqadha aja. Berarti itu menunjukkan boleh mengqadha puasa apa? Puasa sunnah. Kalau misalnya antum nggak sempat puasa Syawal, karena di bulan Syawal antum sibuk qadha Ramadan. Karena qadarullah antum sakit di bulan Ramadan selama sebulan. Maka antum akhirnya di bulan Syawal sibuk mengqadha Ramadan. Sehingga nggak sempat puasa Syawal. Ya udah, qadha aja di bulan Dzulqa'dah. Nggak masalah. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa kalau kita punya kebiasaan puasa, sebaiknya jangan ditinggalkan. Atau kebiasaan ibadah apapun yang sifatnya sunnah, usahakan jangan ditinggalkan. Ya, makanya Rasulullah SAW sholat malam, pernah beliau sakit di suatu malam, nggak kuat untuk sholat malam. Makanya beliau qadha di waktu duha. Ya. Maka kita misalnya terbiasa sholat malam, qadarullah malam itu kita nggak kuat, mungkin kena pusing dan yang lainnya. Boleh kita qadha, nggak masalah. Ya. Kenapa, Pak? Dalam rangka menjaga kebiasaan. Antum sholat sunnah rawatib terbiasa misalnya. Qadarullah bangunnya terlambat. Pas bangun, orang udah amin. Wah, sholat subuh. Akhirnya antum segera pergi wudu dan maka qobliyah subuhnya kalau bisa qadha nanti setelah selesai subuh atau yang paling bagus, yang paling utama di waktu duha. Iya. Demikian pula antum punya kebiasaan puasa sholat sunnah qobliyah subuh, qobliyah zuhur dan qobliyah ba'diyah zuhur. Rasulullah pernah, Pak, beliau setelah sholat zuhur
gak sempet ba'diyah zuhur, gak sempet gara-gara apa? Kedatangan tetamu. Gara-gara kedatangan tamu, akhirnya beliau qadha ba'diyah zuhurnya setelah asar. Setelah apa? Setelah asar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang pernah lewat dulu itu, yang pernah kita bacakan hadisnya, di mana Rasulullah SAW setelah salat asar masuk ke rumah Ummu Salamah lalu salat 2 rakaat. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Hai Rasulullah, salat apa ini?" Kata Rasulullah, "Tadi aku tidak sempat untuk salat ba'diyah zuhur karena banyak tamu. Maka aku lakukan setelah asar." Nah ini itu menunjukkan bahwa kalau kita sudah punya kebiasaan tuh sangat tidak bagus kalau kita tinggalkan. Pelihara terus itu kebiasaan kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan